Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang sama-sama kita muliakan segenap jamaah Sholat Nurul Ikhlas Al-Ikhlas. Dalam Allah tentu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa beristiqomah berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mushola ini, yang insya Allah ini mushola seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Quraisy. Kita ini orang yang hatinya terpaut ke mushola, ke masjid, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kaum Quraisy yang diberikan kemuliaan. Apa kata Allah? Ini ayatnya semua sudah hafal. Li'ilafi Quraisy. Ada pelajaran yang luar biasa pada masyarakat Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-shaif. Pada diri orang Quraisy itu ada kesibukan mereka, sibuk. Kalau musim panas, dia berdagang ke Syam, sibuk, tak di rumah. Kalau musim dingin, dia berdagang ke Yaman. Maknanya apa? Orang Quraisy itu tidak orang yang selalu berpangku tangan, tapi dia orang yang aktif, umat yang aktif. Ini kita juga begitu. Saya yakin ini semua orang-orang yang aktif, walaupun ada yang sudah pensiun, tapi aktif juga. Minimal nengok-nengok bunga di taman, nyirami bunga di taman, aktif. Pasti ini orang-orang yang sibuk semuanya. Tapi orang yang sibuk itu ada kelebihannya. Kapan dia memiliki kelebihan? Falyabudu rabba hadzal bait. Mereka tidak pernah lupa untuk menyembah Tuhan yang memiliki rumah yang mulia itu. Kalau orang Quraisy, Ka'bah. Tapi kalau kita ini bukan orang Quraisy dan tidak tinggal di Mekah, tinggalnya di kota Panorama. Namanya Panorama, masih Panorama. Maka tidak Ka'bah tempat kita beribadah. Di mana? Mushola Al-Ikhlas. Tapi maknanya sama. Orang boleh sibuk kemana saja. Jadi tadi siang kan banyak yang sibuk, apa ya?
Ustaz tadi siang kemana aja? Menurut kalau kayak kan, saya tengok wajahnya wajah orang sibuk ini. Alhamdulillah masih ingat alamat rumahnya bergunakan. Tapi sesibuk apapun, falyabudu rabb hadzal bait. Dia tidak pernah lupa untuk apa? Untuk kembali ke rumah Allah, beribadah dan berbakti kepada Allah. Apa untungnya? Apa untungnya orang yang sibuk, tapi dia tetap ingat kepada Allah untuk beribadah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba nanti dirasakan orang-orang yang hatinya terpaut di masjid, di musola itu, insya Allah Allah memberikan janji alladzi at'amahum min ju', kepadanya diberikan makanan supaya terhindar dari rasa lapar. Maknanya apa? Hidupnya kecukupan. Delalah bahasa Jawa ini, itu kan bahasa Jawanya itu delalah. Kita ini yang lain susah ekonomi, yang lain sulit cari pekerjaan, tapi karena berkahnya kita dekat dengan Allah di masjid ini, diberikan kita kemudahan-kemudahan rezeki. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan diberikan kepada orang-orang yang hatinya selalu kembali ke masjid itu, akan dijadikan hatinya terhindar dari rasa takut. Terhindar dari rasa takut. Sekarang ini di manusia modern banyak perasaan takut, dan takutnya itu gaya baru. Sekarang dalam ilmu psikologi ada namanya FOMO, fear of missing out. Ini ketakutan kalau dia tidak bisa menyamai gaya kawan-kawannya. Itu sekarang lagi tren. Takut kalau dia tidak bisa menyamai, cuma menyamai gaya, coba gaya. Kawannya beli handphone, itu dia takut kalau dia juga tidak punya handphone sama seperti kawannya. Kawannya beli mobil, itu takut kalau dia tidak bisa punya mobil seperti mobil yang dibeli atau dibeli kawannya. Itu di manusia-manusia modern sekarang sudah muncul. Sampai ada yang tega untuk membunuh orang tuanya karena tidak diberikan kendaraan, tidak diberikan handphone. Saya tidak tahu di kompleks ini apakah ada yang sampai seperti itu. Tengok tetangganya menikah lagi, takut dia kalau tidak sama dengan tetangganya. Ada yang udah gitu? Oh ada bu? Oh ada, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak di sini baik-baik semua. Alhamdulillah. Iya. Nanti tidak ada kan pak? Tidak ada. Belum ada. Belum. Baik-baik. Karena ada ibu-ibu fear of missing. Nah, orang yang hatinya terpaut ke masjid ini terhindar dari rasa takut. Takut atau takut? Yang sudah pensiun ada ketakutan. Selain FOMO tadi, ada juga yang rasa takut nanti kalau tidak punya kekuasaan lagi,
namanya post power syndrome. Perasaan dia harus tetap berkuasa macam dulu dia jadi jenderal, mana-mana bawa tongkat tangannya. Setelah pensiun usianya 65 tahun, tidak bisa lagi bawa tongkat. Sebab kalau bawa tongkat dikira orang stres. Tapi rasa dia ingin tetap berkuasa masih ada. Namanya post power syndrome. Tapi kalau orang dekat dengan mesin seperti zaman kita ini, setinggi apapun dulu dia menjabat, dia sujud di sini pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah, semua akan kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kekuatan, kekuasaan, kehebatan yang lebih tinggi kecuali dia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan amanah. Saatnya kembali, amanah itu kembali, dan kita akan menerima balasan atas amanah itu. Kalau dulu kita amanah kita tunaikan dengan baik, alhamdulillah kita mendapatkan kebaikan. Kalau amanahnya dulu kita tunaikan dengan keburukan, oh sekarang ini ada pengadilan militer. TV di mana-mana sekarang lagi heboh. Ada seorang tentara dibunuh oleh 22 kawannya sendiri. Nah, ini kalau tentara. Ini tentara yang baik sih. Mau jadi tentara atau tidak? Tidak. Mau jadi dokter berbeda. Ketika dia berkuasa sewenang-wenang, tapi setelah dalam pengadilan tak ada daya kekuatan apa. Kita, alhamdulillah, yang selalu tunduk patuh kepada Allah tidak kehilangan harga diri kita. Walaupun kadang-kadang kita sudah pensiun, tidak pejabat lagi, tapi dengan kita mendekat kepada Allah, kita puas hati kita. Puas dengan apa? Puas dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dan pada saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masjid ini adalah pusat untuk mendamaikan jiwa kita, mendamaikan hati kita. Nah, ini pembukaan kajian kita tidak itu. Kajian kita hari ini saya akan menyampaikan tentang hati yang gelisah. Hati yang gelisah. Ada yang hatinya saat ini gelisah? Ada itu? Tidak bilang bahwa bapak ada yang hatinya gelisah. Oh kadang-kadang. Oh, memang itulah manusia. Manusia itu hatinya akan selalu berbolak-balik. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, hatiku boleh berbolak-balik, tapi tetapkan hatiku tetap dalam agamamu. Hati kita pasti berbolak-balik. Kadang kita mau masak, saya ya masak ini. Saya tanya kemarin kayaknya di sini ada yang masak ya kan?
Mau makan aja ya, mau makan aja. Hati kita ini bolak-balik. Kita malam ini makan di luar ya Pak? Iya. Makan apa? Makan soto ya. Santai ya. Sampai di gerbang panorama itu tidak ada kita makan bakso aja. Sampai di depan bakso itu berubah lagi. Kita mau makan lontong padang. Iya, lontong malam, orangnya pengalaman. Lontong malam. Biasanya itu lontong malamnya di mana? Oh, asal kau deh. Oh, kenapa kemarin tidak ketemu saya? Nanti boleh janjian makan lontong malam pasar kodi. Berulang-ulang. Dulu bapak-bapak suka begitu waktu dia memilih istri itu hatinya berbolak-balik juga. Saya tengok dari tatapan matanya saya bisa menebak. A atau B, A atau B, atau C, atau D. Banyak kali sudah iya, tapi malah berubah. Banyak dulu pilihannya. Hati kita ini berbolak-balik. Dan itu manusiawi. Maka karena hati kita sering berbolak-balik, kita sering kali tidak tahu apa yang harus kita jadikan sebagai pedoman, dan itu menjadikan kita gelisah. Maka gelisah adalah sifat yang paling dasar pada manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya karakter sifat berkeluh kesah, gelisah. Jadi kalau ibu-ibu masih sering gelisah, itu tandanya masih normal. Kalau bapak masih ada gelisah, itu tandanya masih normal. Tapi kalau sudah tidak ada gelisah sama sekali, kucing mati, santai. Makanan tidak datang, santai. Istrinya tak pulang 2 kali lebaran, 2 kali puasa, santai. Parah tuh ternyata. Parah banget tuh, bukan parah. Dan saudara parah, santai. Berarti ada persoalan. Sebab ciri manusia itu pasti ada gelisah. Cuman kegelisahan itu ada 2. Satu kegelisahan yang diridhoi, dan yang kedua kegelisahan yang dimurkai. Nah, nanti sambil ditengok-tengok diri kita. Ada kegelisahan yang diridhoi, ada kegelisahan yang dimurkai. Kegelisahan yang dimurkai, ini yang banyak ini. Karena orang gelisah sebab banyak bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu kita. Tetangganya beli mobil, tak bisa tidur dia 2 kali 2 malam. Ada yang model kayak gitu. Ada di sini, tidak di sana, di luar sana. Cuma di luar sana yang ngajarin orang sini. Bisa. Kalau dia tidak ikut rame-rame dengan kawannya nonton konser, gelisah. Ini gelisah yang dimurkai. Intinya gelisah yang dimurkai itu gelisah yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti dibahas besok kalau kita ketemu lagi.
Saya mau bahas gelisah yang kedua. Gelisah yang diridhoi. Biar kita agak bangga sedikit. Ada Ustaz gelisah yang diridhoi? Ada. Maka beruntunglah orang yang dalam hatinya ada gelisah model ini. Apa gelisah yang diridhoi? Di antaranya satu, orang merasa gelisah ketika dia jauh dari Allah. Nanti diperiksa hatinya masing-masing. Orang merasa gelisah ketika dia sedang jauh dari Allah. Sebab orang yang dekat dengan Allah hatinya damai, tenteram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa orang yang hatinya dekat dengan Allah, selalu mengingat kepada Allah, hatinya akan damai. Sehingga ketika orang itu jauh dari Allah, sebaliknya kondisinya, hatinya akan gelisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu sholat asar. Biasanya kalau sholat asar ibu-ibu ngapain? Jam-jam 3, setengah 4 itu biasanya ngapain? Untuk anak. Ada yang nonton TV, ada yang main TikTok, ada. Pokoknya curang-curang TikTok itu nampak aja saya. Tangannya selalu begini, Pak. Tidak ada handphone begini juga. Ketika terdengar suara azan, Allah memanggil. Allah memanggil supaya kita dekat dengan Allah. Saat itu kok kita karena alasan apa tidak bisa segera menuju masjidnya Allah, tidak bisa segera menuju ke musola al-ikhlas ini. Hati kita gelisah. Sampai setengah 4 jemput anak kok belum nampak dia keluar dari pintu sekolah, itu ditunggu terus sampai jam 4 belum juga keluar, sampai setengah 5 belum juga keluar. Bagaimana perasaannya? Apakah dia gelisah belum sholat, atau santai-santai saja, atau tenang-tenang saja? Kalau tenang-tenang saja, maka tandanya hati kita belum nyambung kepada Allah, belum dapat ridho dari Allah. Tapi kalau kita gelisah, tidak tenang, tidak tenang itu bukan berarti kita itu paranoid, tidak. Tapi tidak tenang dalam arti kita ingin melaksanakan ibadah supaya dekat kepada Allah. Maka itu tandanya Allah memiliki keridhaan terhadap kegelisahan kita. Ini nanti diingat-ingat. Kita tidak menuju orang, tapi nanti kita sadarkan diri kita. Siapa yang di dalam hatinya ada gelisah untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah supaya mendekat kepadanya, maka artinya Allah sedang meridhoi kegelisahan kita. Pertama. Yang kedua, orang gelisah dan kegelisahannya itu diridhoi ketika dia gelisah saat melakukan kemaksiatan. Saat melakukan kemaksiatan atau saat melaksanakan sebuah perbuatan dosa.
Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Surah Al-Imran 134. Orang yang gelisah ketika dia melakukan perbuatan kezaliman kepada dirinya sendiri dan melakukan perbuatan dosa, segera dia gelisah hatinya, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosanya. Gelisah. Jadi bersyukurlah kalau kita ketika berbuat salah, hati kita gelisah. Tapi kalau nyuri nada tetangga sampai 15 kali, hati kita tak pernah gelisah. Ada Bu? Ketawa kayaknya pengalaman ada. Pulang mesin, kan mesin kan pendek-pendek kan? Minta ya Bu, silahkan ambil, jawab sendiri. Bisa gitu juga. Saya minta lagi ya Bu, boleh silakan. Jawab sendiri. 15 menit. Dan dia tidak merasa gelisah, hatinya tetap santai saja. Maka tandanya Allah tidak meridhoi. Kalau kita gelisah, walaupun saat itu kita memang berbuat salah, bukan berarti tidak mau puasa boleh. Bukan maksudnya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kita gelisah, maka kegelisahan itulah jalan dan pintu untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itulah maknanya Allah ridho kepada kita. Kalau kita berbuat salah, tapi terus kita nikmati, bahkan bangga. Ada Bu, saya itu kemarin ketemu anggota DPR di provinsi. Sekarang sudah ada. Akrab juga sama saya. Saya ini baru begini, kawan saya sudah bekerja juga. Sombong ya. Cerita dulu saya Pak cari uang itu mudah. Dulu saya kalau sidang itu dari gubernur sudah ada satu kota, dari wali kota sudah ada satu kota. Pulang itu tinggal angkat. Katanya dulu gitu katanya Pak. Pak punya pengalaman gitu juga dulu Pak. Bangga dia. Saya tanya, itu halal? Halal itu. Jadi dia cerita bangganya. Dengan dulu itu mendapatkan uang itu, caranya entah macam-macam, entah halal, entah haram, dia bangganya. Tidak ada gelisah. Tidak ada gelisah. Umar bin Khattab itu pernah gelisah atas satu persoalan yang sepele. Umar sore-sore duduk termenung meneteskan air mata. Umar nangis. Itu kan peristiwanya apa? Lalu Ali tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu nangis? Ada kabar dari Mesir. Ini Umar di Madinah. Ada kabar dari Mesir. Apa kabarnya? Di Mesir ada seekor anak domba, kakinya patah. Kenapa kakinya patah? Karena terpeleset di jalan negara, lalu kakinya patah. Saya sedih, saya gelisah. Sebab besok ketika saya
kan Umaril cuman domba kakinya patah dipikirkan sama dia. Sekarang jalan langka itu Sudirman itu berapa banyak orang kecelakaan yang kakinya patah sampai mati. Ada yang gelisah Pak? Nggak usah dijawab. Karena jemaah di sini pun kan juga sebenarnya cara lewat situ sudah tahu. Dan itu bukan jawaban pertanyaan untuk kita. Ada orang yang harus gelisah. Dan orang yang gelisah karena tanggung jawab seperti itu, itulah gelisah yang diridhoi. Maka Rasulullah itu manusia yang paling gelisah, yang sering saya katakan di setiap kajian. Rasulullah itu manusia yang paling gelisah. Saking gelisahnya digambarkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anittu, amat sangat berat hati Nabi itu melihat umatnya menderita. Melihat umatnya menderita, gelisah itu. Harisun alaihi, mencari cara bagaimana supaya umatnya itu bahagia. Bagaimana caranya? Maka Nabi itu orang paling gelisah. Sampai akhir hayatnya pun Nabi gelisah, umatku bagaimana lagi sulit umatku paling gelisah. Tapi kegelisahan Nabi itu gelisah yang sehat. Dan itu kegelisahan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi pertama gelisah kalau jauh dari Allah, kedua gelisah kalau berbuat maksiat, yang ketiga nanti cuma 4 saya batasi supaya ibu-ibu tidak gelisah. Apa harus yang ketiga gelisah terhadap generasi. Gelisah terhadap masa depan anak cucu dan keturunan kita. Ayatnya surah An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian yahsan, hadir, gelisah apabila meninggalkan di belakang kalian itu generasi-generasi yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, lemah pendidikannya, lemah politiknya. Hendaklah kalian gelisah. Maka kalau kita ini tidak gelisah, apalagi generasi kita yang luar biasa sekarang, tantangan yang banyak sekali. Ini tidak cuma gelisah untuk anak kita, tapi gelisah untuk generasi kita. Maka siapa yang hatinya gelisah karena anak keturunan dan generasi mendatang, itu orang yang gelisahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yang keempat, gelisah atas balasan yang akan kita terima di akhirat. Siapa yang sudah dapat bocoran besok masuk surga? Kok dia semua? Belum dapat kok. Saya pikir kok. Saya pikir kok tenang-tenang itu karena sudah dapat bocoran itu. Bang ini dapat bocoran. Kalau masuk neraka sudah dapat bocoran. Maka orang-orang yang gelisah akan balasan besok di akhirat itu menandakan Allah meridhoi kita.
Tapi kalau lantas itu besok surga neraka itu tak tahu dan terserah, itu tandanya hati kita bekal. Tandanya hati kita tidak diridhoi oleh Allah SWT. Tapi kalau orang dari sekarang sudah mulai memikirkan besok itu aku ini kira-kira surga atau neraka yang aku dapatkan, maka kemudian kita hati-hati kan, ngomong hati-hati, sama tetangga hati-hati ngomong, sama anak-anak hati-hati ngomong, berbuat pun hati-hati, yang mau tetangga tadi pun hati-hati. Tangannya sudah pegang mangga, oh ya besok dipertanggungjawabkan jadi. Lalu pegang lagi, lalu tanya lagi, Bu, minta mangganya ya Bu. Oh tidak ada yang jawab, tidak jadi. Nah besok situ lagi ketuk itu, Bu boleh minta mangganya? Ah boleh. Nah baru diambil. Kenapa? Karena kita tahu besok itu ada perhitungan. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qisti wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Besok kita akan diciptakan kembali, dihidupkan lagi. Hidup lagi. Setelah hidup lagi untuk apa? Liyajziyal ladzina amanu, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah bil qisti, dan orang-orang yang berbuat solehan bil qisti, dengan seadil-adilnya. Di dunia ini ada tidak orang berbuat baik dia tidak mendapatkan balasan kebaikan? Ada. Bahkan dapat balasan keburukan. Ada tidak? Oh banyak. Pak RT itu sering diomelin sama warganya. Padahal maksudnya baik, berbuat baik. Oh kita sama-sama gotong royong. Pak RT sibuk-sibuk. Ada untuk kebaikan bersama. Oh Pak RT ada. Wah ada mantan RT ya. Oh mantan RT. Ya mantan RT lah. Pak RT itu luar biasa. Tapi belum tentu balasan warga kepada Pak RT selalu baik. Bahkan ada yang curiga, macam-macam. Sabar Pak RT ya. Iya Pak RT. Sabar. Karena besok akan diberikan apa? Balasan dari Allah itu seadil-adilnya. Yang kemarin belum diberikan balasan, di dunia Allah akan berikan balasannya. Alhamdulillah, harapan ya. Maka itulah gunanya di masjid ini. Kita ke masjid ini, dapatlah berita-berita dari Allah, dapatlah berita-berita dari Al-Quran yang menyejukkan hati kita. Dan orang-orang yang kafir balasannya apa? Lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim. Dia akan diberikan balasan berupa minuman yang sangat pedih. Maknanya diberikan dia azab seadil-adilnya. Ya, baca ya. Ada yang mau iya, kalau begini. Ada yang mau ditanyakan? Duduk sekali ya silakan. Sekarang mereka diisahkan, tidak akan disahkan tergantung kepada ilmunya. Ya. Kalau orang tidak ada ilmunya, mengenai dia tidak akan disahkan. Iya. Maka beruntunglah orang yang berilmu. Dia tahu apa yang harus digelisahkan. Lalu ada juga yang bilang, alhamdulillah saya langsung. Saya tidak pernah gelisah karena saya tidak tahu ilmunya. Besok akan ditanya, kenapa kamu sampai tidak punya ilmu? Kamu dikasih apa? Mata, dikasih apa? Telinga, dikasih apa? Hati. Kok tidak digunakan untuk mencari ilmu? Ini harus dimintai pertanggungjawaban. Walau qadarna li jahannam katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha. Besok orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan dari kita itu masuk neraka jahanam itu minal jin wal ins, dari jin dan manusia. Kenapa kok sampai masuk neraka jahanam? Kasih hati tidak dipakai. Walau adzanun adzan la yasma'una biha, kasih telinga tapi tidak mendengarkan. Walau ayunun mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ula'ika kalanam, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih gila lagi. Maka alhamdulillah kita walaupun sedikit-sedikit kajian seperti ini biar kita tahu apa yang pantas kita gelisahkan. Saya terima bacanya sudah mulai gelisah karena kita sholat isya. Alhamdulillah kalau gelisah, cuma sholat isya Ustaz. Itu gelisah berarti gelisah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.